lebih sial dari seorang yang ingin lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Padahal, jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu ditangkap, dipidanakan, bahkan bisa dipenjarakan. Dianggap menghina dan juga mencemarkan nama baik. Seperti kawan baik saya, ia adalah seorang pelawak. Dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Ia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan di atas pohon kelapa itu, ia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu menggemparkan seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi dirinya, berteriak-teriak marah, menghujatnya, dan bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar orang kafir, turun kamu! Itu orang-orang memarahinya. Berani-beraninya kamu mengatakan azan subuh pada jam 10 pagi. Dasar orang aneh, dasar kafir, turun sekarang juga! Tapi dengan tenang, ia menjawab, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Begini ya, aku mengadakan azan subuh pada jam 4 di masjid. Tapi tak satu pun dari kalian yang datang ke masjid. Ketika aku mengadakan azan subuh pada jam 10 di atas pohon kelapa itu, kalian semua berbondong-bondong mendatangiku, memarah-marahiku, bahkan menghujatku. Sekarang aku bertanya, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang tidak taat? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain, dikarenakan berbeda menjadi bermusuhan. Sepertinya orang-orang zaman sekarang itu lebih senang bertengkar. Dulu, Descartes pernah bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang-orang seperti menggantinya menjadi, aku bertengkar, maka aku ada. Aku menjadi badut karena meneruskan ayahku. Karena dulu ayahku seorang badut, makanya aku menjadi badut. Sekarang kan sedang ngetren tuh, orang tua diikuti oleh anak-anaknya. Kebalik, semestinya anak-anaknya mengikuti orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tuanya presiden, ya anaknya juga presiden. Salah lagi, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada juga yang nyalon jadi wali kota. Udah, jangan ngomong ngantuk gitu, nanti saya tangkap. Kalau kalian kangen gimana? Aku gak nyangka kamu akan datang. Silahkan duduk, silahkan. Maaf ya berantakan, maaf. Silahkan duduk. Ya situ. Ya. Gak lapar? Gak haus? Bentar ya, aku nyari makanan atau minuman dulu. Bentar. Beneran lapar nih. Beneran gak haus? Syukurlah, beneran aku punya bapak. Tapi tenang aja, bisa pesen GoFood kok. Tetap aja, bayar kamu. Itu pacar saya. Loh, jangan tertawa mengejek begitu. Badut kayak saya masih bisa falling in love dan punya pacar. Ganteng gak pacar saya? Ganteng lah pasti. Apa? Mau tahu namanya? Kepo kalian. Namanya itu Mas Gatot. Nama
kencang-kencang ya. Gagal total. Terima kasih ya. Kamu menemui saya. Terima kasih juga karena kamu ingat saya. Kamu kangen ya sama saya? Saya juga kangen sama kamu. Jangan terlalu kangen. Itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Aku kira kamu udah gak mau sama aku. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik. Lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu kok. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Boleh gak aku cium kamu? Boleh gak aku peluk kamu? Boleh? Beneran boleh? Bener? Aduh. Mas Gatot? Mas Gatot? Mas Gatot? Mas. Ternyata cuma heranku. Aku itu bajukan jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya aku. Sudah jadi jomblo, jadi badut. Percayalah, jadi badut itu susah. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian menurut saya aneh seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, nasib saya memang sial. Nasib selalu membawa kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Suatu hari, saya diundang untuk mengisi suatu hiburan di kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali nggak lucu. Tapi, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjadikan jari seperti ini. Mereka semua tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya. Mereka semua juga tertawa. Saya hanya berdiri diam seperti ini. Dan tebak apa?
Mereka juga tertawa. Saya saat itu merasa seperti orang yang bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Kemudian, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya itu orang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi seorang pemimpin tidak perlu cerdas atau pintas, tapi ia mempunyai bakat untuk disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin tidak dilantarkan atas kecerdasannya, namun dibatasi oleh dia disukai oleh banyak orang dan juga dipercayai oleh banyak orang. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Kamulah orang-orang yang dicari oleh partai. Saya nggak ngerti. Dia bilang itu pada saya. Kemudian ia mendatangi saya necis dan rapi seperti ini. Lalu ia mendaftarkan saya ke pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa itu bedanya pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh buat coba-coba untuk anak. Tetapi kalau pilkada boleh coba-coba untuk anak. Makanya banyak anak-anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya nggak ngerti kenapa mereka menyuruh saya untuk ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Namun tiba-tiba mereka mendatangi saya dan mereka bilang gini kepada saya, tenang saja, ijazah dapat dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun dapat dipalsukan. Memang benar-benar gila ya. Kemudian yang gilanya dan lebih sialnya lagi, saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya lantaran karena saya dianggap bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu, ketika saya jadi badut, saya tak pernah bisa membuat orang tertawa. Tetapi, ketika saya sudah jadi pemimpin, saya bisa membuat mereka tertawa. Dengan sangat mudahnya, mereka tertawa tanpa saya harus mengeluarkan energi. Saya sudah bilang, hidup saya memang sial. Dulu saya jadi badut. Sudah jadi pemimpin pun saya tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat mereka terhibur. Ingatlah, menjadi badut itu susah. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja